Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukunna? Tayyib, insyaallah dengan izin Allah, biidznillah, semangat antunan dalam menuntut ilmu akan tetap terus berkobar seperti api, insyaallah. Ya hati fillah, sebelum kita memulai materi ini, ana ingin kalian ana ingin antuna tersenyum dulu. Bismillah, dan juga membacakan bismillah, tersenyum, kemudian jangan lupa untuk memperbaharui niat kita dalam menuntut ilmu ini. Karena apa? Yang insya Allah karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena ingin bisa berbahasa Arab, mampu memahami bahasa Arab. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Arab adalah bahasa Al-Qur'an. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Di surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti. Maksudnya apa? Karena Nabi Muhammad SAW itu berasal dari suku Quraisy, dan yang dimana suku Quraisy itu berbahasa Arab. Nah, suku Quraisy itu berbahasa Arab, maka Al-Quran pun diturunkan agar dimengerti sama Rasulullah SAW dan juga umat pada zaman tersebut. Maka diturunkannya bahasa Arab dengan bahasa maka diturunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab. Sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran itu sangat mulia, ya akhwati fillah. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang dimana dijadikan Alkitab, yakni pedoman bagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka kita sebagai muslim, kita sebagai seorang muslim atau muslimah, layaknya bagi kita untuk bisa memahami bahasa Arab, yang walaupun tidak mudah, ya akhwati fillah, akan tetapi jika dengan keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan dan membuka jalan bagi kita untuk terus bersemangat, dan juga memudahkan bagi yang tuna untuk bisa memahami bahasa ini. Baik, ya akhwati fillah, sekarang kita udah masuk di pertemuan yang ketiga, di al-hiwar as-salits. Al-hiwar as-salits. As-salits itu yang ketiga. Kalau kemarin itu al-hiwar as-sani. Al-hiwar as-sani berarti dialog yang kedua. Sekarang kita beralih ke dialog yang ketiga. Unzuri wastami'i wa a'idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza sadiqi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik, ya akhwati fillah, hadza al-hiwar baina Ahmad wa Badr. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza itu adalah suatu petunjuk atau isyarah, isim isyarah namanya, artinya ini. Hadza
ini, ya. Hadza akhi, ini. Kalau untuk muannas apa? Hadhihi. Jadi kalau hadza itu untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Hadza akhi. Akhun, kalau akhun itu artinya saudara laki-laki. Kalau pakai ya di akhirnya berarti saudara laki-laki saya. Hadza akhi, ini saudara laki-laki saya. Contohnya seperti apa? Yang sebelumnya kita telah pelajari, seperti ismun. Ismun itu artinya nama. Kalau ismi ada ya di akhirnya berarti nama saya. Jadi hadza akhi, ini saudara laki-laki saya. Huwa itu artinya dia. Huwa mudarrisun. Dia untuk laki-laki. Huwa itu dia untuk laki-laki. Mudarrisun. Mudarrisun itu artinya guru atau pengajar. Contohnya ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Nice to meet you itu artinya. Atau senang bertemu dengan kamu. Ahlan wa sahlan. Hadza shadiqi. Kemudian Ahmad berkata, hadza shadiqi, ini shadiqun tanpa ya itu artinya teman. Kalau pakai ya di terakhirnya berarti maknanya teman saya. Hadza shadiqi, ini teman saya. Huwa muhandisun, dia muhandisun. Muhandisun ya, ini seorang insinyur. Jadi teman saya, ini teman saya, dia seorang insinyur. Kemudian al-akh, yakni saudaranya Ahmad yang tadi berkata ahlan wa sahlan. Jadi ini memperkenalkan seseorang. Yang di dialog yang sebelumnya, di al-hiwar yang sebelumnya itu perkenalan antara dua orang. Kalau yang sekarang yakni memperkenalkan orang yang memperkenalkan seseorang atau memperkenalkan saudaranya ataupun temannya. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ma'assalamah itu artinya sampai jumpa. Fahimtunna hadza? Kemudian al-hiwar as-salis ba. Unzuri wastami'i wa a'idi. Al-hiwar baina nada wa huda wa al-ukht. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadiqati hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Ada al-hiwar antara nada dan huda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Hadihi. Hadihi itu artinya ini, tapi untuk muannas ada tambahan ha. Kalau yang sebelumnya hadza itu untuk mudzakkar. Ukhti. Ukhtun, ingat, ukhtun artinya saudara perempuan. Kalau pakai ya, ukhti berarti saudara perempuan saya. Dan alhamdulillah sekarang para muslimah pasti sudah mengetahui arti dari ukhti, ya. Hiya tabibatun. Hiya itu dia perempuan. Kalau huwa itu dia laki-laki. Tabibatun. Tabibatun seperti yang kalian lihat di gambar ini dokter. Dia seorang dokter. Tabibatun. Silakan ditulis tabibatun. Kalau tanpa tak marbutoh atau tabibun berarti dokter laki-laki. Ahlan wa sahlan. Nice to meet you. Hadihi sadiqati.
Kemudian nada memperkenalkan temannya. Ini teman saya. Hadhihi shadiqati. Hiya thalibatun. Dia thalibah. Thalibah itu artinya penuntut ilmu atau pelajar. Kalau thalibun tanpa tak marbutoh, pasti kalian sudah tahu itu artinya penuntut ilmu atau pelajar laki-laki. Talibul ilmi, talibatul ilmi, penuntut ilmu itu artinya. Ahlan wa sahlan, nice to meet you. Ma'assalamah, ma'assalamah, sampai berjumpa. Jadi biasanya kalau kita selesai tarbiyah, ma'assalamah ya ukhti, ma'assalamah, atau ilal liqa, sampai jumpa, ilal liqa, semoga kita bisa bertemu lagi gitu artinya. Fahimtunna hadza? Ya, insyaallah ini bisa dipraktekkan di keseharian antunna. Sekarang silakan dengarkan ana kemudian diulangi. Al-hiwarus tsalits. Alif, unduri wastami'i wa a'idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadza akhi. Huwa mudarrisun. Ahlan wa sahlan. Hadza shadiqi. Huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Al-hiwarus tsalits ba. Unzuri wastami'i wa a'idi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti. Hiya tabibatun. Ahlan wa sahlan. Hadhihi shadiqati. Hiya talibatun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik, alhamdulillah. Kemudian kita beralih ke al-mufradat. Al-ardu, unzuri, wastami'i, wa'idi. Mudarrisun. Artinya bisa dilihat di gambar. Talibatun. Tabibatun. Muhandisun. Muhandisun, insinyur. Akhun. Ukhtun. Shadiqun. Shadiqun, teman laki-laki. Shadiqatun, itu untuk perempuan. Hadza, ini, untuk mudzakkar. Hadhihi, ini untuk muannats. Huwa, dia laki-laki. Hiya, dia perempuan. Alhamdulillah, di pertemuan yang ketiga ini alhamdulillah kita selesai di pelajaran yang pertama, yakni tentang at-tahiyyah. Alhamdulillah kita selesai di bab yang pertama tentang at-tahiyyah dan ta'aruf, dan alhamdulillah kita telah selesai 3 dialog sekaligus di pekan ini, yang insyaallah untuk prakteknya bisa kita lakukan melalui Google Meet nanti ya, dan insyaallah antum semua bisa mengikutinya. Dan alhamdulillah ana harap bisa antum praktekkan di keseharian antunna. Fa barakallahu fikunna wa jazakumullahu khairan. Nakhtatim bilhamdalillah wa du'ai kafaratil majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.